kesempatan kali ini saya mau berbagi mengenai parenting. Karena beberapa waktu terakhir ini cukup banyak sekali anak-anak Tuhan yang datang kepada saya dan mereka sharing dan mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menghandle anak-anak mereka. Terus kemudian menginjak remaja, begitu banyak problem-problem anak remaja yang terjadi. Nah, berbicara tentang parenting, ada satu cerita di Alkitab yang sangat kuat sekali menjadi berkat buat saya beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca cerita ini. Seringkali kita tuh sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kita menjadi problem, kita seringkali menyalahkan lingkungan. Ketika anak-anak kita misalnya mulai terlibat di dalam pergaulan yang kurang kita suka, kita mulai menyalahkan pergaulannya lah yang salah. Mereka punya teman-teman yang salah, mereka ada di sekolah yang salah, mereka ada di lingkungan yang salah. Dan mungkin mereka bahkan punya guru-guru yang nggak pas. Jadi seringkali kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan lingkungan, itu yang menjadi penyebab. Sebetulnya kita perlu introspeksi apakah memang benar lingkungan. Sehingga kita tuh mencari excuse karena kita tuh nggak mau diberi cap sebagai orang tua yang gagal. Saya yakin kita semua nggak ingin ya menjadi orang tua yang gagal. Saya percaya dalam hati kita semuanya kita keinginan terbesar adalah untuk menjadi orang tua yang berhasil, membawa anak-anak kita menjadi orang yang sukses, yang mengasihi Tuhan, yang hormat sama orang tua, yang berhasil. Kira-kira seperti itulah. Nah, hari ini saya ingin berbagi di dalam kitab 1 Samuel mengenai kisah dari seorang nabi yang namanya Nabi Samuel. Saya sangat terinspirasi dengan cerita ini karena dari sini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang parent, orang tua yang kita bisa menjadi orang tua yang ideal. Saya akan mengajak Anda melihat dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya mengajak kita melihat ayat yang ke-22. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Pada zaman dulu, ketika seorang wanita itu tidak bisa mempunyai anak, mandul, itu merupakan sebuah aib. Kebanyakan mereka akan dicap sebagai orang-orang yang terkutuk. Mereka akan dicap sebagai orang-orang yang mempunyai sebuah dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menutup rahim mereka. Anda bisa membayangkan betapa dalamnya penderitaan yang dirasakan oleh Hana. Terutama juga dia mendapatkan bully, perlakuan yang buruk dari madunya yang bernama Penina. Bertahun-tahun dia menangis, bertahun-tahun dia stres karena masalah ini. Sampai akhirnya dia menghampiri Tuhan. Saudara bisa bayangkan pada zaman itu tidak ada program bayi tabung maupun tidak ada program-program bagaimana untuk membuat hamil seperti zaman sekarang. Jadi pengharapan Hana satu-satunya benar-benar cuman surrender, pasrah total ke Tuhan. Sampai Alkitab menuliskan ketika Eli melihat dia berdoa, sampai Eli itu berkata begini, seperti orang gila. Berarti orang ini begitu benar-benar hatinya itu hancur di hadapan Tuhan, sampai menangisnya pun dianggap seperti orang gila, orang mabuk. Seperti itulah yang dirasakan oleh Hana. Anda bisa membayangkan bahwa ketika dia tahu dia hamil, hari makin hari perutnya membuncit. Wow, saya tidak bisa membayangkan melonjaknya dia, sukacitanya dia. Aduh, saudara melebihi dari orang dapat lotre ya, dapat undian. Happy-nya banget saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana setiap hari, setiap menit dia tidak pernah berhenti bercerita ke orang-orang. Aku hamil loh, Tuhan itu dahsyat. Bayangkan Tuhan itu mendengar tangisku, mendengar doaku. Tuhan mengangkat aibku. Tuhan mengangkat aibku. Dia cerita kemana-mana. Dia bahkan bercerita kepada kandungannya. Saya membayangkan perutnya tambah buncit. Dia bilang, nak, kamu itu anak keajaiban. Kamu itu ya, Tuhan itu nyiapkan kamu jadi orang hebat.
Karena waktu mama berdoa minta kamu, Tuhan itu mempersiapkan kamu untuk menjadi anak yang luar biasa. Mama ngomong, Tuhan, anak ini akan menjadi hamba-Mu. Jadi terus menerus Hana cerita sesuatu yang positif. Lalu di dalam 1 Samuel pasal 2 kita bisa membaca dari puji-pujian Hana. Saya kasih contoh ya saudara. Lalu berdoalah Hana, katanya hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu Tuhan. Ini loh puji-pujian Hana. Anda bisa baca sampai ayat 10. Penuh dengan puji-pujian. Ketika dia hamil, terus menerus, tidak ada teman yang diceritain, dia cerita sama kandungannya. Rahimnya diceritain terus, makin gede, tambah senengnya luar biasa. Cerita terus nih Ibu Hana tidak pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Kemudian ketika dia cerai susu, anak ini dikasih ke Imam Eli. Coba saudara bayangkan, di tengah keluarga Imam Eli, Alkitab menuliskan anak-anak Eli itu melakukan kejahatan. Kejahatannya benar-benar bejat, amoral. Mereka bawa perempuan Dursila ke rumah Tuhan. Mereka main perempuan di rumah Tuhan, gila banget. Mereka mengambil uang persembahan. Mereka mabuk-mabukan. Dan Imam Eli selama itu tidak pernah menegur mereka. Anda bisa bayangkan figur seperti apakah yang diharapkan akan menjadi leader bagi Samuel. Anaknya aja bejat kayak gitu, nggak ditegur, nggak diomongin apa-apa, mungkin ketakutan kali sama anaknya. Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana kisahnya Imam Eli ini punya anak kok sampai takut sekali untuk mendidik anaknya, untuk negur anaknya. Mungkin juga dulu dapat anaknya susah kali, sehingga apa-apa dimanja, terlalu dispoil. Mungkin Alkitab tidak pernah menceritakan mengenai itu, tapi yang jelas anak-anaknya amoral, bejat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Samuel tidak terpengaruh? Coba saudara membayangkan kondisi Samuel. Apakah tidak mungkin Samuel itu ketika anak-anak Imam Eli melakukan kebejatan, misalnya contoh simpel aja merokok deh. Kalau zaman itu udah ada merokok, ya saya percaya anak-anak Imam Eli pasti juga merokok dong. Kemudian dia datang ke Samuel. Samuel muda. Banci lo, gini aja lo nggak mau merokok. Enak lo. Pengaruhin. 1 hari dipengaruhi nggak kena. 2 hari dipengaruhi nggak kena. Bertahun-tahun tetap nggak kena juga. Ada big question mark. Kenapa saudara? Nah ini yang saya percaya. Ada seorang yang pernah ngomong begini. Seorang anak itu seperti sebuah gelas. Gelas ini tergantung apa isinya. Suatu saat pasti tidak bisa menghindar akan mengalami goncangan. Nah, ketika gelas itu digoncangkan, yang akan dikeluarkan dari gelas itu adalah apa yang menjadi isinya. Kalau gelas itu diisi dengan susu coklat, ketika goncangan terjadi yang keluar adalah susu coklat. Kalau yang diisi adalah jus jeruk, maka ketika digoncangkan akan keluar jus jeruk. Nggak mungkin lah kalau diisi coklat, keluarnya jus jeruk. Artinya begini, seorang anak ketika dia keluar nakalnya, banyak dari kita itu bilang begini, kok bisa seperti ini ya? Ini sekolahnya nih yang bikin begini, kasih pengaruh yang nggak bagus nih. Wong anak saya tuh tak didik bagus-bagus kok jadinya begini. Oh enggak saudara, saya mempercayai begini, tidak ada anak nakal. Yang ada adalah orang tuanya yang bermasalah. Tidak ada anak bermasalah, yang adalah orang tua yang bermasalah. Jadi orang tua yang bermasalah pasti akan nanti tanpa disadarin menghasilkan anak yang bermasalah. Kenapa? Karena gelas itu, ibarat anak itu, digoncangkan, isinya lah yang keluar. Jadi kalau anak itu dalam tanda kutip bermasalah, kita harus introspeksi, apa yang selama ini diisi ke dalam anak itu. Itu yang menjadi masalahnya saudara. Nah selama ini Samuel diisi oleh Hana dengan banyak kata-kata pujian. Hana selalu mengisi dia dengan kata-kata Samuel. Mama itu dulu minta kamu dan mama bilang, Tuhan kalau kamu kasih,
Ini anak betul-betul akan kamu pakai menjadi hambamu. Jadi kamu tuh anak spesial. Kamu tuh anak yang dipilih Tuhan sejak awalnya. Tuhan taruh kamu di dalam rahim mama. Kamu anak yang disiapkan Tuhan dengan destiny besar. Kamu seorang hamba Tuhan yang hebat yang Tuhan siapkan kamu, nak. Kata-kata itu terus yang diucapkan oleh Hana ke Samuel. Nah, ketika anak Imam Eli datang, kasih pengaruh, ayo merokok, banci lo, kamu bukan cowok. Samuel, apa yang sudah ditanam bertahun-tahun di dia itu akan keluar dan dia akan berkata, aku bukan banci, aku anak yang dikasihi Tuhan, mamaku dikasih aku sebab aku adalah anak ajaib. Aku ini anak spesial, aku anak yang dipersiapkan Tuhan menjadi hambanya. Jadi rasa percaya dirinya itu kuat. Itu sebabnya di tengah-tengah anak Imam Eli, dia tidak tergoncangkan. Sekalipun goncangan itu terjadi, keluarnya tetap seperti apa yang diisi. Saudara, pada waktu Samuel ini dipisah susu, cerai susu dari mamanya, itu bukan umur 1 tahun. Sekarang orang lepas dari ASI, 6 bulan udah lepas, 1 tahun, 2 tahun maksimal. Tapi zaman dulu itu bisa sampai 9, sampai 10 tahun. Nah, Alkitab tidak menuliskan umur berapa Samuel itu lepas susu. Katakanlah taruhlah 8 sampai 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Waktu yang sangat, mungkin saudara bilang cuman sependek. Tapi tiap hari 24 kali 7. Tiap hari, tiap menit saya percaya. Hana omongannya tidak pernah berhenti dari ucapan tentang kebesaran Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, ceritakan kepada anak-anakmu waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri. Ini terus yang diisi sama Hana. Jadi, dan ketika dia dilepaskan, yang digoncangkan, yang keluar adalah apa yang diisi. Jadi saudara, mari kita itu introspeksi. Apa yang saudara dan saya isi ke dalam gelas? Salah satu anak rohani saya pernah bertanya begini, tapi yang mengisi gelas itu kan belum tentu papa dan mamanya terus. Oh betul, betul. Menurut saya yang mengisi gelas itu adalah yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu. Kalau anak itu dipercayakan ke Mbak Sus, kemudian papa mamanya sibuk kerja dari pagi sampai malam, sibuk kerja terus. Ya, maka yang berpeluang kesempatan besar untuk mengisi adalah Mbak Susnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang diisikan oleh Mbak Susnya kepada anak itu? Di sini maupun di Indonesia saya sering temukan gini, ketika orang tua itu mulai ngadepin anaknya rewel. Satu kali saya pas berenang di salah satu apartemen di Surabaya, ada seorang mama yang juga bawa anaknya kira-kira setahunan. Kemudian anaknya itu mulai rewel, mamanya langsung dengan cepat mengambil handphone, langsung disetelkan lagu anak-anak. Saudara, anaknya langsung diem, amazing. Rupanya gadget itu sakti untuk menghentikan rewelan anak. Dan itu tiap hari. Saya membayangkan di sini juga saya sering temukan bahwa orang tua mengatasi anak yang rewel itu langsung disetelkan gadget. Nah, mungkin saudara bisa berdalih, lah tapi kan itu yang saya pasangkan lagu-lagu anak-anak yang positif, bahkan mungkin lagu rohani. Oke. Tapi kan pada titik-titik tertentu anak itu akhirnya kan terus program lain. Dan tanpa sadar bertahun-tahun kita biasakan dia dengan gadget. Dan jangan kaget ketika sebuah goncangan terjadi, anak itu muncul menjadi anak yang addicted dengan gadget. Saya ketemu dengan seorang ibu yang menangis mengenai anaknya umur 24 tahun, nggak mau sekolah, nggak mau kerja. Kerjanya di kamar, mainan komputer terus main game. Saudara, kemudian kita menyalakan komputernya, kita menyalakan teknologi. Saudara, yang harus kita introspeksi hari ini adalah apa yang saudara isi ke anak. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan begini, takut akan Tuhan
adalah permulaan hikmat. Saya berharap kita isi anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Daripada mereka terus-menerus menerima input yang kita tidak mau, kenapa tidak kita terus-menerus kasih mereka input mengenai takut akan Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan, ajak mereka menyembah, ajak mereka berfellowship dengan Tuhan, terus-menerus dari sejak kandungan. Saudara, jangan bilang bahwa di kandungan itu tidak pengaruh. Saya terlalu percaya bahwa pendidikan anak itu sudah terjadi di masa ibu itu sudah mulai hamil. Karena saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang konseling bahwa anaknya itu pengen bunuh dia. Anak perempuan padahal. Diusut-usut, anak ini selalu benci sama mamanya. Kenapa? Karena ternyata waktu mamanya hamil dia, mamanya berkali-kali pengen menggugurkan dia karena kondisi ekonomi. Tapi usaha untuk menggugurkan itu gagal. Dan tanpa disadarin anak ini ketika bertumbuh menjadi remaja, anak ini punya perasaan tidak suka dengan mamanya. Di situ saya yakin bahwa itu juga yang terjadi pada Samuel ketika sejak ada di dalam rahim mamanya selalu memberikan input tentang takut akan Tuhan. Amsal 24 ayat 14 menuliskan begini, di dalam takut akan Tuhan itu ada masa depan. Ada masa depan yang cerah. Karena itu saya berdoa, isi anak saudara dengan takut akan Tuhan. Bu, berarti kita harus sering bergaul dengan anak dong. Jelaslah. Kalau Tuhan sudah mempercayai kita dengan anak, adalah tanggung jawab saudara dan saya untuk mengisi mereka. Tuhan itu nitipkan anak ke kita. Jadi jangan dititipkan balik ke Tuhan. Karena seringkali ada orang tua berkata, anakmu percayakan saja ke Tuhan. Saudara, Tuhan mempercayakan anak ke kita. Jangan dititipkan balik dan memperlakukan Tuhan sebagai babysitter. Karena itu saya berharap ini adalah sebuah responsibility atau tanggung jawab yang harus kita pikul. Isi anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada masa depan yang cerah. Selamat mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.